Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Ana Zakia Syahdania dengan NIM 4101420056. 2. Leni Nuraini dengan NIM 4101420058. Yang ketiga, Kostarika Diva Karisma dengan NIM 4101420065. Dan yang keempat, Safura Kaudia Zain dengan NIM 4101420082. Di sini kami akan membahas mengenai distribusi T. Yang akan kita bahas ada 4, yaitu yang pertama, definisi distribusi T. Yang kedua, rata-rata dan varians distribusi T. Yang ketiga, contoh soal distribusi T di kehidupan nyata. Dan yang keempat, contoh aplikasi soal distribusi T. Definisi distribusi T. Apabila W dan V adalah variabel random yang saling bebas, W berdistribusi normal standar, dan V berdistribusi chi-square dengan derajat kebebasan R. Maka, fungsi peluang bersamanya, katakan H, W, V adalah sebagai berikut. H, W, V sama dengan 1 per akar 2pi dikali E pangkat min W kuadrat per 2 dikali 1 per gamma R per 2 dikali 2 pangkat R per 2 dikalikan dengan V pangkat R per 2 dikurangi 1 dikali E pangkat min V per 2, di mana W berada dalam interval min tak hingga sampai tak hingga, dan interval V berada di antara 0 sampai tak hingga, dan R lebih dari 0. Kemudian, kita definisikan variabel acak baru T dengan T sama dengan W per akar dari V per R. Pilih U sama dengan V, maka T sama dengan W dibagi akar U per R. Didefinisikan sebagai transformasi yang memetakan S sama dengan himpunan W, V, di mana W berada di interval min tak hingga sampai tak hingga, dan U berada di interval 0 sampai tak hingga 1, dan ke T sama dengan himpunan T, U, di mana T berada di interval min tak hingga sampai tak hingga, dan U berada di interval 0 sampai tak hingga. Karena W sama dengan T dikali akar U dibagi akar R, dan V sama dengan U, nilai mutlak transformasi Jacobianya yaitu mutlak J sama dengan akar U dibagi akar R. Sehingga fungsi peluang bersama T dan U adalah G T, U sama dengan 1 per akar 2pi dikali E pangkat min T dikali akar U per akar R kuadrat per 2 dikali 1 per gamma R per 2 dikali 2 pangkat R per 2 dikalikan dengan U pangkat R per 2 dikurangi 1 dikali E pangkat min U per 2 dikali akar U per akar R sama dengan 1 per akar 2pi dikali gamma R per 2 dikali 2 pangkat R per 2 dikalikan dengan U pangkat R min 2 min 1 plus setengah dikali E pangkat min U per 2 dikali 1 plus T kuadrat per R sama dengan 1 per akar 2pi dikali gamma R per 2 dikali 2 pangkat R per 2 dikalikan dengan U pangkat R per 2 dikurangi setengah per akar R dikalikan dengan E pangkat min U per 2 dikali 1 ditambah T kuadrat per R sama dengan 1 per akar 2 pi R dikali gamma R per 2 dikali 2 pangkat R per 2 dikalikan dengan U pangkat R plus 1 per 2 dikurangi 1 dikali dengan E pangkat min U per 2 dikali 1 plus T kuadrat per R. Fungsi peluang marginal dari T adalah G1T sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga G T, U du sama dengan integral 0 sampai tak hingga 1 per akar 2 pi R dikali gamma R per 2 dikali 2 pangkat R per 2 dikalikan dengan U pangkat R plus 1 per 2 dikurangi 1 dikali dengan E pangkat min U per 2 dikali 1 plus T kuadrat per R du. Dalam integral ini, ambil Z sama dengan
min U per 2 dikali 1 plus T kuadrat per R. Dapat dilihat bahwa G1T sama dengan integral 0 sampai T hingga 1 per akar 2 pi R gamma R per 2 dikali 2 pangkat R per 2 dikalikan dengan 2Z per 1 plus T kuadrat per R pangkat R plus 1 per 2 dikurangi 1 dikalikan dengan E pangkat min Z dikali 2 per 1 plus T kuadrat per R du. Sama dengan gamma R plus 1 per 2 dibagi akar pi R dikali gamma R per 2 dikalikan dengan 1 per 1 plus T kuadrat per R pangkat R plus 1 per 2 dengan T berada dalam interval min T hingga sampai T hingga. Distribusi tersebut dikenal sebagai distribusi T dengan derajat kebebasan R. Rataan distribusi T. Sebelumnya telah dipunyai PDF dari distribusi T, yaitu gamma R plus 1 per 2 per akar pi R kali gamma R per 2 kali 1 plus T kuadrat per R pangkat R plus 1 per 2 dengan T dari negatif tak hingga sampai tak hingga dan R sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, rataan distribusi T dapat dituliskan sebagai min sama dengan ekspektasi T sama dengan integral dari T dikali PDF dari distribusi T, yaitu gamma R plus 1 per 2 per akar pi R kali gamma R per 2 dikali 1 plus T kuadrat per R pangkat R plus 1 per 2 dt dengan batas bawah negatif tak hingga dan batas atas tak hingga. Persamaan ini dapat kita tuliskan juga sebagai gamma R plus 1 per 2 per akar pi R kali gamma R per 2 dikali integral dari T per 1 plus T kuadrat per R pangkat R plus 1 per 2 dt dengan batas bawah negatif tak hingga dan batas atas tak hingga. Persamaan ini dapat kita tuliskan sebagai persamaan 1. Kemudian kita ingat jika kita punya integral dari 1 per y pangkat alfa dy sama dengan integral y pangkat negatif alfa dy dihasilkan y pangkat negatif alfa plus 1 per negatif alfa plus 1 plus c dengan syarat negatif alfa plus 1 tidak sama dengan 0 sehingga alfa tidak sama dengan 1. Nah, kita misalkan kita punya alfa sama dengan 1, maka berlaku integral 1 per y pangkat alfa dy sama dengan integral dari 1 per y dy dihasilkan ln y plus c. Di sini kita misalkan y sama dengan 1 plus t kuadrat per r dan alfa sama dengan r plus 1 per 2. Sehingga kita punya dy per dt sama dengan d 1 plus t kuadrat per r per dt. Sehingga dy sama dengan 2t per r kali dt. Sehingga kita punyai dua kasus. Untuk kasus yang pertama yaitu ketika alfa tidak sama dengan 1. Kita ingat kembali bahwa jika dipunyai integral 1 per y pangkat alfa dy, maka kita dapat substitusikan yaitu integral 1 per 1 plus t kuadrat per r dengan pangkat r plus 1 per 2 dy. Di sini dy dapat kita ganti dengan 2t per r dt, sehingga didapatkan integral 2 per rt per 1 plus t kuadrat per r pangkat r plus 1 per 2 dt. Sama dengan 1 plus T pangkat 2 per R pangkat negatif R plus 1 per 2 plus 1 dibagi negatif R plus 1 per 2 plus 1 plus C. Dengan syarat R plus 1 per 2 tidak sama dengan 1, sehingga R plus 1 tidak sama dengan 2 dan R tidak sama dengan 1, yang artinya R sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini, negatif R plus 1 per 2 plus 1 dapat kita hitung atau sederhanakan
Sehingga didapatkan 1 plus T kuadrat per R pangkat negatif R min 1 per 2 per negatif R min 1 per 2 plus C. Atau dapat kita tuliskan sebagai negatif 2 per R min 1 dikali 1 per 1 plus T kuadrat per R pangkat R min 1 per 2 plus C. Sehingga didapatkan integral dari 2 per R kali T per 1 plus T kuadrat per R pangkat R plus 1 per 2 do T dengan batas bawah negatif tak hingga dan batas atas tak hingga sama dengan negatif 2 per R min 1 dikali 1 per 1 plus T kuadrat per R pangkat R min 1 per 2 dengan batas bawah negatif tak hingga, batas atas tak hingga. Jika disubstitusikan akan didapatkan hasil yaitu 0. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu ketika alfa sama dengan 1, yaitu integral dari 2 per R kali T per 1 plus T kuadrat per R pangkat R plus 1 per 2 dt dengan batas bawah negatif tak hingga dan batas atas tak hingga sama dengan integral dari 1 per 1 plus T kuadrat per R dt dengan batas bawah negatif tak hingga dan batas atas tak hingga. Berdasarkan penjelasan sebelumnya didapatkan bahwa integral tersebut dihasilkan yaitu ln dari 1 plus T kuadrat per R dengan batas bawah negatif tak hingga dan batas atas tak hingga. Kemudian dengan substitusi maka didapatkan yaitu undefined. Kemudian kembali lagi ke persamaan yang pertama yaitu min atau rataan dari distribusi T dapat dituliskan sebagai ekspektasi T atau ET sama dengan gamma R plus 1 per 2 per akar pi R kali gamma R per 2 dikali integral dari T per 1 plus T kuadrat per R pangkat R plus 1 per 2 dt dengan batas bawah negatif tak hingga dan batas atas tak hingga. Kemudian persamaan pertama tadi dapat dituliskan sebagai min sama dengan ekspektasi T atau ET sama dengan gamma R plus 1 per 2 per akar pi R kali gamma R per 2 dikali integral dari T kali 2 per R kali R per 2 per 1 plus T kuadrat per R pangkat R plus 1 per 2 dt dengan batas bawah negatif tak hingga, batas atas tak hingga, yaitu sama dengan 0 ketika R tidak sama dengan 1 dan undefined ketika R sama dengan 1. Sehingga dari hasil tersebut disimpulkan bahwa min atau rataan dari distribusi T atau ekspektasi T sama dengan 0 ketika R lebih dari sama dengan 2. Jadi rataan distribusi T atau min sama dengan ET sama dengan 0. Varians dari distribusi T. Telah kita ketahui bahwa varians T sama dengan ekspektasi T dikurangi ekspektasi T dikuadratkan, atau sama dengan ekspektasi T kuadrat dikurangi ekspektasi T dikuadratkan. Dengan T, U, dan V telah diketahui di mana U dan V independen. Sebelumnya telah kita punyai bahwa min atau rataan dari distribusi T yaitu ET atau ekspektasi T sama dengan 0 dengan R lebih dari sama dengan 2. Dari sini kita dapat masukkan ke rumus variansi dari T. Sehingga variansi T sama dengan ekspektasi T kuadrat dikurangi ekspektasi T dikuadratkan sama dengan ekspektasi T kuadrat dikurangi 0 sama dengan ekspektasi T kuadrat dengan R lebih dari sama dengan 2. Sehingga variansi T sama dengan ekspektasi T kuadrat. Nah, ekspektasi T kuadrat sama dengan ekspektasi dari U kuadrat dikali R per V. Ingat, misalkan kita punya Q dan R adalah sebuah variabel acak yang independen. Maka, ekspektasi QR sama dengan ekspektasi Q dikali ekspektasi R. Sehingga, ekspektasi dari T kuadrat sama dengan ekspektasi dari U kuadrat kali R per V sama dengan ekspektasi U kuadrat dikali ekspektasi R per V. Di sini kita akan mencari varians dari U.
di mana variansi U sama dengan ekspektasi U kuadrat dikurangi ekspektasi U dikuadratkan, yang menghasilkan 1. Sehingga ekspektasi T kuadrat sama dengan ekspektasi R per V, sama dengan integral dari R per V dikali 1 per gamma R per 2 kali 2 pangkat R per 2 dikali V pangkat R per 2 min 1 kali E pangkat negatif V per 2 dV dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga. Sama dengan R per gamma R per 2 dikali 2 pangkat R per 2 dikali integral dari V pangkat R per 2 negatif dikurangi 2 dikali E pangkat negatif V per 2 dV dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga. Persamaan ini dapat kita tuliskan sebagai persamaan 1. Kemudian kita ingat kembali, yaitu gamma alfa sama dengan integral Y pangkat alfa dikurangi 1 dikali E pangkat negatif Y dy dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga. Kita misalkan Y sama dengan V per 2, sehingga dy sama dengan setengah dV. Sehingga Y pangkat alfa min 1 sama dengan V pangkat alfa min 1 per 2 pangkat alfa min 1. Di sini kita misalkan alfa min 1 sama dengan R per 2 min 2, sehingga alfa sama dengan R per 2 min 1. Sehingga gamma alfa sama dengan integral dari Y pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min Y dy dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga. Di sini kita gantikan alfa dengan R per 2 min 1 atau kita substitusikan, sehingga gamma R per 2 min 1 sama dengan integral dari V pangkat R per 2 min 2 per 2 pangkat R per 2 min 2 kali E pangkat min V per 2 dikali setengah dV dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga. Kemudian didapatkan gamma R per 2 min 1 dikali 2 pangkat R per 2 min 1 sama dengan integral dari V pangkat R per 2 min 2 kali E pangkat min V per 2 dV dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga. Persamaan ini dapat kita tuliskan sebagai persamaan kedua. Kemudian kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 sehingga didapatkan ekspektasi T kuadrat sama dengan R per gamma R per 2 dikali 2 pangkat R per 2 kali integral dari V pangkat R per 2 min 2 dikali E pangkat negatif V per 2 dV dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga. Di sini integral dari V pangkat R per 2 min 2 kali E pangkat V per 2 dV dengan batas bawah 0, batas atas tak hingga kita ganti dengan gamma R per 2 min 1 kali 2 pangkat R per 2 min 1. Sehingga didapatkan R per gamma R per 2 dikali gamma R per 2 min 1 kali setengah. Sehingga didapatkan gamma R per 2 min 1 per gamma R per 2 dikali R per 2 yang dapat kita tuliskan sebagai persamaan ketiga. Kita ingat kembali, jika dipunyai gamma alfa, maka sama artinya dengan alfa min 1 kali gamma alfa min 1. Sehingga jika alfa kita substitusikan dengan R per 2, maka gamma R per 2 sama dengan R per 2 min 1 kali gamma R per 2 min 1. Kemudian didapatkan gamma R per 2 min 1 per gamma R per 2 sama dengan 1 per R per 2 min 1. Kemudian didapatkan gamma R per 2 min 1 per gamma R per 2 sama dengan 2 per R min 2. Dapat kita tuliskan sebagai persamaan keempat.
Di sini kita substitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga, sehingga ekspektasi T kuadrat sama dengan gamma R per 2 min 1 per gamma R per 2 dikali R per 2, sama dengan 2 per R min 2 dikali R per 2, sama dengan R per R min 2. Jadi, variansi dari distribusi T dapat kita tuliskan sebagai var T sama dengan R per R min 2 dengan syarat R lebih dari 2. Contoh soal distribusi T di kehidupan nyata. Suatu pabrik bola lampu yakin bahwa bola lampunya akan tahan menyala dengan rata-rata selama 500 jam. Untuk mempertahankan nilai tersebut, tiap bulan diuji 25 bola lampu. Bila nilai T yang dihitung terletak antara negatif T0,05 dan T0,05, maka pengusaha pabrik tadi akan mempertahankan keyakinannya. Kesimpulan apa yang seharusnya dia ambil dari sampel dengan rataan X bar sama dengan 518 jam dan simpangan baku S sama dengan 40 jam? Anggap bahwa distribusi menyala secara hampiran normal. Penyelesaiannya diketahui pada soal bahwa mu sama dengan 500 jam, X bar sama dengan 518 jam, N atau banyaknya sampel sama dengan 25, dan simpangan baku S sama dengan 40 jam. Dari tabel distribusi T, diperoleh bahwa T tabel sama dengan 1,711 untuk derajat kebebasan V sama dengan N dikurangi 1 sama dengan 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Bisa kita lihat pada tabel distribusi T di samping bahwa T tabel adalah 1,711 dengan V sama dengan 24 dan alfa sama dengan 5%. Jadi, pengusaha tadi akan puas dengan keyakinannya jika sampel 25 bola lampu memberikan nilai T hitung antara negatif 1,711 dan 1,711. Jika mu sama dengan 500 dan simpangan baku S sama dengan 40, maka dapat kita hitung nilai dari T hitung, yaitu T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S dibagi akar N sama dengan 518 dikurangi 500 dibagi 40 dibagi akar 25 sama dengan 18 dibagi 40 dibagi 5 menghasilkan 18 dibagi 8 sama dengan 2,25. Diperoleh bahwa T hitung sama dengan 2,25. Nilai T hitung ini tidak berada di antara negatif 1,711 dan 1,711, tetapi jauh di atas 1,711. Perhatikan pada gambar ini bahwa T hitung yaitu 2,25 ini berada di daerah yang ditolak. Maka pengusaha dapat menyimpulkan bahwa produksinya lebih baik daripada yang diduganya semula. Atau dengan kata lain, rataan umur bola lampu akan lebih dari 500 jam. Contoh aplikasi soal distribusi T. Contoh 1. Misalkan peubah acak T mengikuti distribusi T dengan derajat kebebasan V sama dengan 7. A. Hitung peluang jika T kurang dari sama dengan negatif 1,415. B. Hitunglah peluang jika T di antara negatif 1,895 sampai 1,415. Jawaban yang A, karena sifat simetri dan distribusi T, maka peluang jika T kurang dari sama dengan negatif 1,415 sama dengan peluang jika T lebih dari 1,415. Dari tabel distribusi T diperoleh nilai peluang P peluang jika T kurang dari sama dengan negatif 1,415 sama dengan peluang jika T lebih dari 1,415 sama dengan 0,10. Jawaban yang B,
Hitunglah peluang jika T di antara negatif 1,895 sampai 1,415. Maka peluang jika T kurang dari 1,415 dikurangi peluang jika T kurang dari negatif 1,895 sama dengan peluang dari T kurang dari negatif 1,895 itu sama dengan peluang jika T lebih dari 1,895. Maka sama dengan peluang T jika kurang dari 1,415 dikurangi dengan peluang T jika T lebih dari 1,895 sama dengan 0,90 dikurangi 0,05 sama dengan 0,85. Contoh 2. Cari nilai K yang memenuhi peluang jika T di antara K sampai dengan negatif 1,761 sama dengan 0,045 untuk sampel acak berukuran 15 yang diambil dari suatu distribusi normal. Jawaban contoh 2. Perhatikan bahwa derajat kebebasan V sama dengan 15 dikurangi 1, maka derajat kebebasan V adalah 14. Untuk mencari peluang jika T kurang dari K sampai dengan negatif 1,761 sama dengan peluang jika T kurang dari negatif 1,761 dikurangi dengan peluang jika T kurang dari K. Sama dengan peluang jika T lebih dari sama dengan 1,761 dikurangi peluang jika T kurang dari K. Diketahui peluang jika T lebih dari sama dengan 1,761 adalah 0,05, maka 0,05 dikurangi dengan peluang T kurang dari K, maka sama dengan 0,045. Jadi untuk mencari peluang jika T kurang dari K adalah 0,05 dikurangi 0,045 sama dengan 0,005. Dan dari tabel distribusi T diketahui bahwa nilai K sama dengan negatif 2,997. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik tulisan maupun pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.